kajian tentang najis. Najis secara bahasa artinya adalah qadharah, sesuatu yang kotor, yang jorok, yang jijik. Sedangkan secara istilah, najis itu adalah sesuatu jika melekat pada tubuh, pada pakaian atau tempat solat kita, maka enggak sah solat kita. Itu pengertian najis. Najis terbagi kepada 3. Dimulakan dengan najis ringan, an-najis al-mukhaffafah, hanya satu, kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selain ASI ibunya dan masih di bawah 2 tahun. Kencing berarti bukan BAB-nya. Kencing bayi berarti bukan orang dewasa. Laki-laki berarti bayi perempuan enggak masuk. Yang belum mengkonsumsi selain ASI ibunya, berarti kalau sudah kena Cerelac, sudah kena pisang wak, atau udah kena makanan-makanan bubur dan seterusnya, atau susu buatan, itu enggak masuk lagi. Jadi belum mengkonsumsi selain ASI ibunya. Ustaz, ini bayi terus mengkonsumsi ASI ibunya, belum ada konsumsi yang lain, tapi usianya sudah 2 tahun setengah. Ada syarat yang kelima, belum lewat 2 tahun. Jadi kencing yang seperti inilah, najis yang seperti inilah yang dikatakan dengan najis ringan, an-najis al-mukhaffafah. Kenapa kencing bayi perempuan tidak masuk kategori ini, yaitu najis yang ringan? Ada sebuah kajian al-i'jaz al-ilmi, kajian tentang keajaiban hadis, keajaiban firman Allah Subhanahu wa taala. Ternyata didapatkan memang kencing bayi laki-laki itu lebih bersih dibandingkan dengan kencing bayi perempuan. Di antaranya karena kencing bayi laki-laki ini bukan cerita orang dewasa, lewat 2 tahun aja udah sama. Ini bayi, ya. Bayi laki-laki ini dia melalui beberapa saringan sehingga yang keluar itu lebih bersih dibandingkan dengan kencing bayi perempuan. Terlebih lagi dahulunya orang gemar menggendong bayi laki-laki, bawa sana bawa kemari, karena dulunya tetap ada bekasan daripada jahiliyah, orang berbangga dengan anak laki-laki, sehingga ada keringanan dalam hal ini. Jadi itu najis ringan. Yang kedua, najis berat, yaitu anjing atau babi, atau yang lahir daripada salah satu keduanya. Ya, jadi najis berat itu adalah bayi, anjing atau babi, atau yang lahir dari perkawinan keduanya, betinanya anjing, pejantannya babi, ataupun yang lahir dari salah satu daripada keduanya. Pejantannya misalnya babi, betinanya kambing, lahir anak, itu tetap najis berat. Ada yang berkata, Ustaz, itu kan anjing itu kan yang najis berat itu air liurnya, kalau badannya kita pegang kan nggak apa-apa. Tidak, bukan demikian. Dalam kajian mazhab Imam Syafi'i dikatakan anggota tubuh binatang yang paling bersih itu adalah mulutnya. Kalau mulutnya saja itu adalah najis berat, apalagi badannya. Jadi jangan pegang-pegang anjing, ya, karena dia itu adalah najis berat. Ya, memang kalau kita teliti ada mazhab seperti mazhab Imam Malik yang mengatakan babi dan anjing itu bukanlah najis berat, dalam arti enggak mesti disamak 7 kali, ya. Adapun ya nanti itu adalah kajian dalam mazhab Imam Maliki. Dari dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, anjing dan babi semuanya itu adalah najis berat. Kalau tersentuh dengan kita atau kena ke pakaian kita,
kena ke tempat bejana makanan dan minuman kita atau tempat ibadah kita, harus disama', harus ditujuh kalikan. Jadi kalau najis ringan tadi, cara membersihkannya paling ringan. Apa itu? Kalau misalnya ya bayi laki-laki tersebut buang kencing, ya buang air kecil di rumah kita masih tanah, cukup ambil air, percikkan, sudah cukup. Sedang kita gendong Montijo, mengalir air kencingnya, itu cara membersihkannya, cukup ambil air, bersihkan. Tapi pastikan dulu, Bu, ini bayi Ibu, ya berapa umurnya? Baru 2 bulan Ustaz. Sudah dikasih susu? Belum, cuma ASI saja. Sudah kasih makanan yang lain? Belum. Oh, kalau begitu saya bersihkan begini saja, ya. Tapi kalau sandi keramik, keringkan dulu, ambil kain lap dulu, keringkan, baru kita percikkan. Karena kalau dibiarkan begitu saja, ya tidak enak pemandangannya, ya kan? Dikeringkan dulu, diperas atau dibuang, baru kemudian dipercikkan air di atas bekasannya. Adapun najis berat, membersihkannya itu 7 kali, sama'. Kata sama' itu saya dapatkan di sini di Indonesia, atau mungkin di Aceh. Intinya di Mesir enggak saya dengar istilah itu. Wallahu alam di Malaysia ada apa enggak. Tapi kalau kita lihat sama' itu betul juga dari bahasa Arab. Artinya sama', mendengar. Membersihkannya itu enggak masuk logika. Kok bisa tahu begini cara bersihkannya? Dengar-dengar. Dulu orang tua bilang begitu. Orang tua mungkin dari kakek neneknya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengar-dengar. Jadi sama'. Bagaimana cara bersihkannya? Dicuci 7 kali. Kali pertama air itu dicampur dengan tanah. Tanahnya tanah yang bersih juga. Jangan tanah di kandang lembu, ya, sama saja. Jadi tanah yang bersih, campur dengan air, siram ke bekas dijilat anjing tersebut. Hadisnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wulughu ina'i tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu 7 marrat ihdahunna bit-turab." Bersihkanlah bejana yang dijilat oleh anjing sebanyak 7 kali. Kali pertama dicampur dengan tanah. Kalau sudah kita lakukan, hilangkan rasa jijik, rasa enggak nyaman itu hilangkan, karena Allah dan Rasulnya lebih tahu dengan kondisi ini dan mengatakan sudah suci, ya sudah, minum saja, ya. Ada penelitian juga kenapa harus dengan tanah. Ternyata jilatan anjing itu ada bakteri. Bakteri tersebut tidak bisa dimusnahkan dengan deterjen secanggih apapun di dunia ini. Mau pakai rinso, mau pakai daya, mau pakai apa, enggak bisa hilang. Tapi ajaibnya, ketika kita siram dengan air yang bercampur dengan tanah, lenyap seketika. Masya Allah. Jadi syariatnya sudah dari zaman dahulu, tapi penemuannya di zaman sekarang. Orang di zaman dahulu belum menemukan pembuktian ilmiahnya, tapi sudah beriman. Jangan sampai setelah bukti ilmiah tersebut kita dapatkan, iman kita semakin berkurang. Seharusnya kita katakan subhanallah, maha suci Allah yang alimul khabir, alimul hakim, yang maha tahu, maha bijaksana, dan maha mengetahui perkara-perkara segala sesuatu dengan sangat rinci. Jadi itu adalah najis berat. Dalam bahasa Arabnya dikatakan dengan an-najisul mughallazah, najis yang berat. Kemudian yang ketiga, najis mutawassithah, najis pertengahan. Kenapa ini Ustaz tempatkan di nomor 3? Karena yang paling sedikit itu najis ringan. Lalu najis yang paling sedikit setelah najis ringan, najis berat. Selain 2 najis ini, semuanya adalah najis pertengahan. Di situ kencing, di situ kotoran manusia, kotoran hewan, di situ termasuk bangkai, di situ termasuk khamar,
di situ termasuk darah, di situ termasuk nanah dan seterusnya. Bagaimana cara membersihkan badan, pakaian dan tempat dari najis pertengahan? Dibersihkan hingga hilang 3 sifatnya. Hilang warnanya, hilang baunya, dan hilang rasanya. Kalau seandainya cukup dengan 1 kali, maka sudah bersih dengan 1 kali. Kalau nggak bisa dengan 1 kali, 3 kali. 3 kali nggak bisa bersih, 5 kali. 5 kali nggak bersih, 7 kali. 7 kali nggak bersih juga, ma'fu anhu, dimaafkan. Ya, dimaafkan. Ada orang kena darah di pakaiannya, ataupun seseorang nggak sengaja buang air besar di dalam celananya, celana dalamnya misalnya, ya, sakit perut, mules, ternyata mencret misalnya, ya kan, dibersihkan. Rupanya semalam minum jamu, jamunya banyak kunyitnya. Nggak hilang. Cuci 1 kali, nggak hilang juga. Cuci 3 kali, nggak hilang juga. Cuci sampai 7 kali, nggak mau hilang juga Ustaz, tetap ada bekasan sedikit. Berarti sudah ma'fu anhu, dimaafkan. Jadi itu adalah membersihkan diri dari najis. Sudah tuntas.